Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Yang sama kita hormati Ibu Elinita yang tidak pernah kendor semangatnya membersamai pimpinan wilayah Aisyah. Tentu bukan karena kecemasan pada periode ini dari Ibu, tapi karena rasa cintanya sehingga sangat sulit untuk meninggalkan kegiatan-kegiatannya. Kepada kita sekalian hadir dan membagi waktunya, ya, bisa hadir di musola gedung dakwah. Jadi ini bukan kantor PWM, gedung dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara. Di dalamnya ada salah satu kantor PWM, ada kantor PWA dan ortom-ortom yang lain serta lembaga dan majelis. Ya. Cuma karena populernya PWM saja, sebenarnya tidak. Ya. Di luar itu nggak ada kata tertulis gedung PWM, tapi yang ada gedung dakwah. Maka kalau ujian sudah salah itu orang itu, punten nol lah itu ya. Kemudian diminta sebelumnya ini hari Sabtu karena saya dihubungi waktu di Jogja itu oleh rektor, ada acara di UMSU, maka kita rubah hari ini. Saya diminta menjelaskan yang semua kita sudah mendengar paling tidak istilah ini, ya, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ini adalah keputusan Muktamar ke-44 tahun 2020 di Jakarta. Salah satu keputusannya. Keputusan itu sebagaimana disebutkan dalam tuntunan pelaksanaan bahagian paling akhir, ini adalah mengikat semua warga persyarikatan, pimpinan, majelis, lembaga, ya, untuk mempedomani dan menjadikannya sebagai program sehingga bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari secara perorangan maupun secara kelembagaan persyarikatan, sehingga betul-betul Islam ini membawa rahmat, ya, kepada sekalian alam. Memang masih terlalu ideal, ya, membawa rahmat kepada sekalian alam. Rahmat itu artinya kasih sayang. Yang enak dalam hidup ini kalau kita disayangi orang. Hidup ini gersang, hidup ini nggak enak kalau kita nggak disayangi orang. Apalagi kalau sebelumnya sayang, kemudian ada gejala-gejala tidak sayang, kita juga udah mulai gelisah. Apalagi sampai tidak sayang. Jadi memang berkasih sayang itulah salah satu yang menyebabkan hidup ini menjadi senang dan ternikmati, ya. Menyayangi dan disayangi. Disayangi aja juga tidak mungkin berlanjut, nanti bosan orangnya. Harus juga kita menyayanginya dan disayangi. Jadi apa namanya itu? Timbal balik, ya. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini ada sebenarnya 11 bahagian. Dan pada kesempatan ini saya diamanai untuk menjelaskan bahagian yang pertama dan bahagian yang kedua. Bagian yang pertama itu adalah kehidupan pribadi dan yang kedua adalah kehidupan dalam keluarga. Nanti ada bagian-bagian yang lain, dan ketika ini diperbincangkan atau jauh sebelum diperbincangkan, karena ketua timnya waktu itu, ketuanya adalah Pak Yunahar Ilyas, Profesor Yunahar Ilyas, dia itu bersama saya IPM-nya sama, IMM-nya sama di Sumatera Barat. Dia asli orang Sumatera Barat memang, saya yang men-Sumatera Baratkan saya, ya. Jadi bukan orang Sumatera Barat, tapi waktu itu sedang sekolah dan kuliah di sana. Saya satu angkatan dengan dia, dan ini sudah disebutnya, malah ada sebetulnya supaya ini lebih dirinci, karena hadis-hadisnya masih kurang di dalam. Kalau Al-Quran tidak mungkin ditulis semua, ya, paling tidak garis-garis besarnya. Memang rencana dia juga seperti dan mengembangkan ini
Jadi ada, kalau dalam buku-buku klasik Islam itu ada sarahnya, kira-kira gitu. Tapi belum sampai kepada tingkat sarahnya ini. Belum dikaji secara meluas. Karena itu memang perlu didiskusikan, perlu diperbincangkan. Tapi yang namanya ajaran agama, agama itu ujungnya adalah diamalkan. Bukan didiskusikan, bukan menjadi diskursus. Jadi seminar itu boleh saja, bukan salah, sebagai upaya mengetahui lebih mendetail dan melihat perbedaan-perbedaan mengenai ajaran agama. Menunjukkan bahwa ajaran Islam itu luas sekali, tapi yang paling akhir sebetulnya adalah dia harus diamalkan. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi amal. Nanti pun di akhirat yang diperiksa terakhir adalah amal juga, ya. Jadi yang periksa terakhir itu adalah amal juga. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi amal itulah yang akhirnya. Memang amalnya supaya lurus, supaya benar, ada landasannya. Sama dengan bangunan ini, tidak mungkin kokoh kalau nggak ada pondasinya. Maka harus ada pondasi itu yang disebut dengan, sebenarnya kalau dalam menghayati lebih bagus sebut istilah akidah. Cuma dalam kajian keilmuan mungkin lebih populer istilah tauhid. Malah sekarang lebih populer lagi istilahnya dengan teologi Islam. Karena teologi itu banyak, ilmu mengenai ketuhanan, maka dia diikat dalam satu batasan yang disebut dengan Islam. Semuanya itu tentu benar. Malah ada yang menyebut usuluddin, ya. Bahkan Ibnu Hambal menulis buku namanya Al-Fiqhul Akbar, fikih yang besar. Bukan buku fikih hukum-hukum itu, maksud dia adalah akidah tadi itu, akidah itu. Jadi memang itu pondasinya, betul. Kalau pondasinya nggak kuat, sama itu kalau tumbuhan, kalau akarnya nggak terhunjam ke bawah, nggak bisa dia cari makan, maka pohonnya tidak subur, tidak bagus. Maka melihat kalau suatu pohon itu daunnya tidak hijau, mungkin akarnya tidak mendapat makanan, mungkin perlu dibantu dengan pupuk. Tapi yang jelasnya dia mesti terhunjam ke bawah. Tapi selesaikah dengan cara seperti itu? Tidak. Maka harus ada buahnya, ya. Maka ada buahnya, ya. Maka pada kesempatan ini tentu kita bicarakan dulu masalah kehidupan pribadi. Dalam pedoman hidup Islami ini, kehidupan pribadi itu tentu dituntun oleh ajaran agama yang bisa dikelompokkan 4 bahagian atau 4 bidang. Apa yang disebut dengan akidah, apa yang disebut dengan akhlak, apa yang disebut dengan ibadah, ya, apa yang disebut dengan ibadah, dan apa yang disebut dengan muamalah duniawiyah. Muamalah duniawiyah. Ini agak beda, ya. Saya lama berpikir kalau di buku-buku secara umum ibadah itu nomor 2, nomor 3 akhlak. Tapi dalam dokumen-dokumen Muhammadiyah, putusan Tanwir dan Muktamar, selalu disebut akhlak yang nomor 2. Ya, tapi kita lihat dulu. Saya ingin bicara akidah dulu. Akidah itu sebetulnya aqodah. Aqodah itu artinya kalau ada tali disambungkan, diikat, buhul ikatannya itu namanya aqodah.
Maka akad itu kemudian diartikan dua yang terpisah diikat oleh suatu kesepakatan atau perjanjian. Maka sekarang sudah lazim kita dengar istilah akad. Ada akad kredit. Kalau minjam uang di bank, ibu-ibu kali hampir semua pernah ke bank, tapi tentu tidak semua minjam uang ke bank. Paling-paling dari uang dari bank ya. Biasanya kalau majelis ekonomi memang begitulah harusnya ya. Masa bidang ekonomi tidak pernah ke bank berurusan ya. Dan katanya semakin banyak berurusan dengan bank utangnya itu tambah berarti usahanya besar. Nah, kalau nggak pernah ke bank berarti nggak ada uangnya di bank kan. Tapi kalau sering berarti uangnya banyak di bank gitu kan. Kalau besar berarti sering dia, katanya begitu. Ya, akidah itu artinya perjanjian, akad. Bahasa lainnya adalah kontrak. Kontrak siapa? Kontrak kita dengan Allah. Kok punya kontrak kita dengan Allah? Karena kita dijadikan Allah sebagai orang yang diberi kewenangan oleh Allah menjadi pertama sebagai khalifatullah fil ard. Jadi kenapa dibikin kontrak? Iya, karena kita menjadi orang yang pendelegasian, duta kalau bahasa lainnya, atau sebagai orang yang dipercaya untuk menjadi khalifah. Khalifah itu sebenarnya artinya khalifah yang datang di belakang, mengikuti yang di depan. Jadi kalau kita khalifah Allah di muka bumi, ya kita mengikuti ajaran-ajaran Allah. Cuma karena Allah tidak mungkin kita bisa bertemu secara fisik, dia maha ruh, kita selain ruh ada jasad, maka dibuatlah satu orang yang terpilih di masing-masing masanya, itu yang disebut dengan rasul. Itu pun juga tidak bisa. Ya, saya dulu waktu sekolah di Kuliatul Mubalighin Padang Panjang, Buya Hamka tidak berapa lama setelah itu dia meninggal, datang ke sana. Datang depan asrama, putri itu ceramah gitu. Dia bilang, di sudut sana dulu Buya menulis buku tenggelamnya kapal Panderuik. Wah, Buya masih, ya saya kan muda waktu itu, kan nulis buku katanya kan. Nah, mungkin pengalaman maksud dia sebenarnya bahwa hal-hal yang seperti itu ditulisnya masa itu sesuai dengan pujangga di masanya lah ya. Sastrawan itu. Kemudian dia bercerita masalah Isra Mi'raj. Ada yang bertanya itu saya masih ingat itu, adiknya Pak Kemal Fauzi. Lupa namanya itu. Pazri kalau nggak salah. Dia nanya itu, Buya, kok nggak ada ceritanya bagaimana Rasulullah itu bertemu dengan Allah gitu. Kan bertemu, atau seperti dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu berbicara dengan Musa dengan sempurna bicaranya. Kita kan kalau sempurna berhadap-hadapan ya. Kalau menelepon nggak nampak mukanya kurang enak juga, video call aja lah ya gitu ya. Biar Nabi nampak mukanya. Apalagi Ibu Linita dengan cucunya, ya harus video call lah, mana puas dengan suaranya aja ya. Seperti itu ya. Jadi inilah sebetulnya ya, kalau kita lihat penjelasan-penjelasan yang seperti itu sampai rinci tidak bisa dan tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah itu maha ruh. Ibu-ibu sekalian pernah enggak lihat hantu? Oh, pernah. Tapi kok percaya ada hantu? Mungkin sekarang enggak lagi ya. Dulu sebelum Aisyah atau cerita-cerita lagi gitu ya. Nah hantu ya. Makanya kita cerita seperti gondoruo, hantu, macam-macam lah yang sejenis-jenis itu. Tidak juga ada itu. Maka Allah meniupkan bahagian dari dirinya yang disebut dengan istilah ruh kepada kita. Fa idza sawaituhu fanafahtu fihi min ruhi. Tatkala sudah sempurna, apa yang sempurna? Embrionya, jasadnya.
mulai dari cairan, kemudian mengental jadi daging, ada yang mengeras jadi tulang, berbentuk. Dalam surat Ali Imran disebutkan, walladzi yusawwirukum fil arham. Ibu-ibu tentu waktu hamil dulu berkeinginan anaknya ganteng, cantik, ya. Ya, semua berkeinginan begitu, pintar segala macam itu. Tapi ayat ini menyebut dia Allah lah yang membuat suaranya, gambarnya, semua itu. Karena itu terimalah apa yang diberi oleh Allah. Syukuri, itulah yang terbaik. Allah itu tidak pernah salah. Allah itu memiliki keilmuan. Dan ketika dia memberi proses itu pada ibu menitipkannya, itu nanti yang kalau kita lihat dalam Al-Quran disebutkan, maka dalam surat Luqman, dalam surat-surat yang lain disebutkan bahwa anak itu hendaklah mengikuti orang tuanya, tapi jangan mau ikut kalau dia mensyirikkannya. Pergauli dia dengan baik. Kemudian karena dia telah hamil mengandungmu, dari lemah semakin lemah, dan kemudian menyapimu 2 tahun yang sempurna, haulaini kamilaini, dan bersyukurlah kepadaku. Dan sebagian cuma yang mereka menjadi hamba min ibadiyas syakur. Bukan disebut syukur. Kan agak unik itu ya, agak unik. Yang capek ini ibunya. Kok tapi disuruh bersyukur kepada Allah? Ibunya hanya disuruh mengikuti, berbuat baik, memenuhi keperluannya, kebutuhannya, tapi tidak disebut tetap juga kepada Allah bersyukur. Karena ibu itu hanya sebenarnya diberi amanah untuk itu. Dan kalau orang sudah bersyukur kepada Allah, itu otomatis akan berbuat baik kepada orang tuanya. Dan yang paling menarik itu birrul walidain istilahnya. Birrul walidain. Birru itu lebih baik atau di atas dari ahsan itu. Ahsan. Ya. Kalau kuliah 80 dan nilainya A. Tapi kalau 90 lebih bagus. Kira-kira begitu. Makanya dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak namanya kamu sampai kepada albir kalau kamu belum bisa menginfakkan apa yang kamu cintai, senangi. Ibu-ibu mana yang lebih senang, 10.000 atau 5.000? Makanya 10.000 berinfak, jangan lagi 5.000. Kata Air Paharudin ini udah berapa? 30 tahun yang lalu kira-kira. Apa katanya? 1.000 tidak ada lagi infak di Muhammadiyah. Masa itu, kalau nilai uang sekarang ini 1.000 itu seperti 5.000, maka 5.000 nggak boleh lagi di Muhammadiyah berinfak. Tapi kalau ya begitu kemampuannya, itu kan mendorong ya, menyemangati itu. Ya, seperti itu. Jadi kembali lagi, yang namanya perjanjian itu sudah Allah tiupkan ruh kepada kita, sudah sempurna, ya. Kemudian setelah itu Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 172 menanyakan ruh itu, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, kami menyaksikan itu. Maka setiap kita tahiyat, kita membaca syahadat. Syahadat. Dan para ulama fikih menyebut itu harus dibaca. Itu bahagian yang rukun itu bisa dibeda-bedakan. Ada yang wajib tidak boleh tertinggal itu. Di antaranya adalah membaca syahadatain itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Cuma kalau orang Muhammadiyah biasanya tentu termasuk Aisyah, itu telunjuknya sudah duluan. Begitu dia duduk antara sujud, telunjuknya dua. Tapi ada juga kelompok lain yang baru dia asyhadu an la ilaha illallah diangkatnya telunjuknya itu ya. Tapi kalau masih ada begitu, Ibu Ketua mesti ditengok, dites semuanya satu-satu Ibu Aisyah ini ya. Ya. Tapi tidak apalah begitu, untuk dipahami saja, untuk perbedaan-perbedaan. Begitulah pentingnya syahadat itu, perjanjian kepada Allah.
Jadi kalau putus, jadi fungsi yang pertama manusia itu adalah sebagai khalifah. Khalifah itu diikat dengan satu perjanjian. Kan kalau mau kerja kan ada kontrak kerja, ada perjanjian, itu kan. Itulah ikatannya itu. Dan kalau itu terputus, ya nggak ada ikatan. Itulah yang kemudian menyebabkan orang berperilaku yang semaunya saja. Yang kedua, sejalan dengan khalifah itu, tugas-tugasnya tentu memakmurkan alam. Dalam surat Hud itu, wasta'marakum fiha, menjadi pemakmur di alam ini, pemakmur di alam ini. Maka kalau kita punya kucing, jadi dalam bahasa akidah, ilmu akidah, tauhid itu, kan yang ada itu cuma ada dua. Pertama, khalik, yang kedua makhluk. Pencipta dan yang dicipta. Pencipta ini sering disebut Rabbul Alamin dalam surat Fatihah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Rabbul Alamin, pencipta, pemilik alam ini. Selain itu namanya alam. Kita ini termasuk alam nih sebetulnya ini. Termasuk alam. Maka karena kita pemakmur alam, kita bahagian, dan yang ada di alam ini tidak kita hanya, juga makhluk lain termasuk hewan-hewan lain. Jadi kalau ada kucing yang makan ikan ibu-ibu di rumah karena lupa menutup terlambat, ya udah digoreng ditaruh di atas meja, ada kucing, jangan sampai dihajar kucing itu. Ya, jangan sampai dihajar. Kita juga kesalahan itu bukan pada kucing, kesalahan itu kita. Nggak ada kan kucing di penjara, kucingnya itu. Jadi jangan sampai karena kesalnya itu bisa kejadian seperti itu, kucing itu dihajar, ya. Mungkin binatang lain juga, ini binatang yang haram di dalam Al-Quran, nggak ada apa-apanya, anjing itu lewat dilempar gitu kan. Jadi bukan, mereka juga makhluk Tuhan, mereka juga bahagian dari alam itu. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi mengenai akidah ini, dan ini adalah mengabdi dalam surat Az-Zariyat itu, ya, surat Az-Zariyat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun itu. Sebenarnya ada hubungannya dengan ibadah tadi, tapi juga menjadi fungsi dari manusia. Jadi fungsi manusia sebetulnya kalau dilihat Al-Quran hanya 3 itu. Pertama khalifah, yang kedua pemakmur, yang ketiga abdun atau abid, orangnya abid. Supaya tidak lari perjanjiannya itu sesuai dengan kontraknya, maka harus menyembah Tuhan. Kenapa kita bisa menyembah Tuhan? Karena Tuhan sudah meniupkan. Coba dilihat ayat itu. Fa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi, adayanya itu. Adayanya, ruhi itu ruhku, kata Tuhan. Jadi ada hal yang sama antara Tuhan dengan kita. Itu kalau pendekatan irfaninya, ya, pendekatan sufistiknya, itu artinya ada nilai ilahiyah di dalam diri kita. Mana itu? Itulah dia unsur ketuhanan, ruh itu. Kalau makanya kita bisa nyambung ke Tuhan. Sama dengan ini, kok bisa hidup ini, kita kontakkan dari sini karena ada arus yang nyambungkannya. Dan itulah yang disebut dengan fitrah. Surah Ar-Rum ayat 30 itu berbunyi, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah wajahmu, ya. Hanifah. Hanifah itu karena memang jiwa kita maksudnya itu. Walau karena jiwa kita itu di dalamnya itu ada ruh. Kan kalau nggak ada jasadnya lagi, tinggal ruhnya, itu kan hantu itu, ya. Yang apa nama itu, hantu-hantu lah, ruh-ruh jahat gitu kan, ya. Jadi ini harus menyatu. Kalau ruhnya sudah pergi, jasadnya kita nggak perlu. Maka dua-duanya ini harus dipelihara dan dikasih makan. Jangan salah, jangan dikasih makan ruh dengan makanan yang enak, ya. Kalau orang jasadnya nggak enak, lagi sakit, terutama sakit gigi, mau apapun nanti disajikan sama Ibu Rahmadi yang dikomandoi oleh Majelis Tablik ini,
nggak enak juga itu, ya. Tapi karena kita dalam keadaan lapar, memerlukan itu kan enak semua. Makanya yang paling sulit sebenarnya berpuasa itu adalah ketika berbuka itu, yang paling sulit, ya. Meninggalkan rasa mengendalikan rasa kebutuhan pada hal yang primer itu, sehingga semua kurang cepat rasanya, mulut ini mengunyah, tangan ini mengambil gitu kan. Tapi jangan lupa bahwa berbuka puasa itu harus diawali dengan minum. Jangan awali dengan makan walaupun makanannya itu kurma. Karena doanya itu apa itu? Sebelumnya itu zahabaz zoma'u, telah terairi, telah basalah urat-urat. Membasah itu ya air, bukan kurma. Ini ada karena dianjurkan makan kurma dululah. Nah, itu bukan air. Nah, nanti baru yang lain-lain. Jangan dibalik-balikkan. Zahabaz zoma'u, sudah terbasahi urat-urat, ditetap Allah tentu menetapkan ganjarannya, pahalanya. Itu bunyinya seperti itu. Dan dalam Al-Quran, minal ma'i fi kulli syai'in hayyun. Dengan air semua menjadi hidup. Termasuk kita, semuanya kita dari cairan, sperma namanya. Ya. Air itu. Tapi itu dari mana? Dari yang kita makan. Dari yang kita makan, kemudian berakhir ke situ. Makanya ada hubungan antara apa yang diperoleh halal dan baik itu dengan nanti keluarga yang susah membangunnya. Ibu-ibu kalau mau mengamati, lihatlah orang-orang yang koruptor, anaknya nggak ada yang beres. Kenapa? Karena yang dikasihnya itu berasal dari proses yang tidak benar. Dan akhirnya ke situ. Seperti itu. Ya. Itu dalam surat Al-Baqarah 186 itu, katanya kalau berdoa dia semua dikabulkan Tuhan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Gitu. Sahabat nanya, saya berdoa terus, tapi kayaknya nggak ada yang dikabulkan. Kata Rasul, mungkin lihat dulu makananmu lah gitu. Ya, lihat makanan. Jadi ada hubungannya itu. Ya. Jadi sebetulnya Ramadan ini jangan pula diartikan, ini untuk dimakan, ini harus yang halal. Tapi kalau untuk yang dipakai seperti baju, kendaraan, yang lain-lain, ini boleh yang nggak halal gitu. Itu namanya suka hati kita itu, ya. Semuanya maksudnya itu halal di situ dalam arti keseluruhan. Kita usaha supaya dia bagus, supaya bagus. Jadi sebenarnya bercerita keluarga ini, kalau teori-teori keluarga, ibu-ibu jago-jago lah di sini itu, ya. Orang tidak hanya berteori, sudah berpraktek pun, ya, udah tahu semua itu. Tapi inti-inti yang begini mungkin kurang diperhatikan. Kembali lagi kepada akidah tadi. Jadi perjanjian dengan Allah itu, ya, yang disebut dengan akidah itu dipelihara melalui menyembahnya. Kenapa kita bisa menyembahnya? Karena memang Allah memberi kepada, kalau dalam bahasa sufistiknya, bagi di manusia ini ada namanya lahud, rasa ketuhanan, jiwa ketuhanan. Surat Ar-Rum ayat 30 tadi, Allah sudah bikin fitrah supaya bisa kontak dengan dia, ya. Tapi susah kali sholat kalau ada kontak dengan dia. Nggak sesusah masang listrik langsung ribut. Iya, kalau mudah aja hasilnya juga mudah, kurang baik. Kalau sulit dapat, kenapa enak air yang seteguk ini biasa kita minum? Karena memang kita sudah dalam keadaan haus, memerlukan air seperti itu. Maka air yang seteguk waktu berbuka itu luar biasa nikmatnya itu. Seperti itu.
Jadi memang inna ma'al usri yusra itu, jadi memang ada kesulitan. Ketika ada kesulitan itu, maka semakin ternikmati itu, ya. Seperti itu, ya. Nah, karena itu jangan pernah berpikiran bahwa kesulitan itu jelek, bukan. Kesulitan itu karena kita memahaminya saja yang kurang pas itu. Nah, itulah mengenai akidah itu. Dan itulah yang terus kita pelihara. Supaya apa? Supaya selainnya itu menjadi lempang. Inilah yang membangun pribadi orang menjadi kuat itu. Ya. Sebagai contoh ya, kenapa kita minta tolong kepada Allah? Ya, ya karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala itu memilikinya. Ya. Allahus Samad. Kalau diminta kepada seseorang yang nggak bisa diberinya, kan percuma itu. Tapi harus kepada Allah, kita yakin. Jadi pertama, dalam akidah ini harus disadari bahwa Allah itu maha kuasa. Barulah kemudian kita meminta kepadanya. Ya. Kenapa nggak boleh kepada yang lain? Yang sering disebut itu diduakan Tuhan atau disyirikkan Tuhan. Nggak usah jauh-jauh ya. Ibu-ibu dulu waktu muda-muda, kalau diduakan sama kawan tuh nggak enak juga kan? Nggak enak. Yang enak itu memang satu saja, ya. Setia sampai seterusnya. Itulah yang enak itu. Kalaupun ada kesalahpahaman, nanti cair sendiri itu karena dasarnya sudah rasa sayang yang tumbuh di awal itu. Seperti itu, ya. Nggak ada itu yang suka seperti itu berbagi. Allah juga tentu tidak mau, kita aja juga nggak mau, apalagi Allah, ya. Makanya kalau dalam Al-Quran semua diampuni dosanya kecuali syirik, ya karena bagaimana dia mau meminta kepada Tuhan sementara Tuhan disangsikannya akan mampu memberi itu. Dia lebih memilih kadang-kadang yang lain itu, ya. Nah, itu mungkin masalah akidah. Masalah akhlak. Akhlak itu asal katanya khalaqa. Khalaqa itu artinya menjadikan. Menjadikan apa maksudnya itu? Menjadikan perbuatan kita. Selain yang ada di alam, menjadikan perbuatan kita. Jadi kita mesti sadar bahwa ada dua itu dalam kajian tauhid. Ada namanya masyiah, keinginan. Ada namanya istita'ah, kekuatan mengerjakan keinginan itu. Sekarang Ibu Elinita kita tanya, Ibu sekian umurnya, perjalanan hidup Ibu kalau Ibu renung, apakah semua keinginan Ibu bisa Ibu wujudkan? Nggak bisa, pasti itu. Kita juga begitu, walaupun belum banyak pengalaman Ibu Elinita, pasti begitu. Ya. Kalau saya hitung-hitung, 30% cuma keinginan saya. Saya nggak pernah berkeinginan dulu dari ketua PM, nggak pernah itu. Keinginan saya dulu dari negara ke negara lain, menjadi duta, gitu kan. Waktu saya tamat dari Kuliah Tumbalikin, saya mau sarjana hukum. Karena sering nonton film India. Di tahun 70-an itu, ya. Nonton film India itu karena sebelah rumah kami asrama tentara, sebelah tinggal kami asrama tentara, dia ngejaga bioskop itu. Pokoknya asal dikasih nanti besoknya aja, masuk boleh aja. Tapi ambil lewat dulu ekstranya lah film India itu. Dulu kalau main film itu kan ada ekstranya dulu sambil menunggu yang lain. Baru boleh masuk itu. Karena di film India itu kan ada apa namanya itu, pengadilan-pengadilan, ya. Hebat kali rasanya itu yang mempengaruhi. Saya hanya saya contohkan supaya kita bahwa yang dilihat ini besar pengaruhnya terhadap cara berpikir kita. Ada pantun nenek-nenek kita dulu kan, dari mana datangnya lintah kan? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya titik-titik? Nah, ini kayak sekolah isi sendiri, ya. Dari sawah, dari mata turun ke hati. Teori pendidikan, teori komunikasi memang menyebut seperti itu. Mata ini, nanti bisa lihat, Ustadz ini cerita lama. Quran cerita begitu. Surat Al-Kahfi ayat 28, nanti aja di rumah dilihat. Ya. Kalau di sini nanti nggak dengar pula ngomongan saya, ya. Itu bahwa
hiasan dunia itu akan dipengaruhi oleh matamu itu. Ya, mata kita lah ya, matamu agak kasar ya, mata gitu. Nah, seperti itu. Ya. Baru telinga, HP. Nah, ini yang dibahas salah satu dengan Ibu Rahma Amin ini Jogja, ya. Kami hanya mendengar saja. HP itu katanya media audio visual, penglihatan dan pendengaran. Makanya besar pengaruh HP itu. Kalau radio dulu kita sambil masak bisa dengar radio. Nah, TV sekarang nggak enak kalau nggak lihat tampangnya, nggak lihat kejadiannya, gitu. Ya. Dan kejadian itu bisa yang direkayasa. Seperti TikTok itu kan yang banyak direkayasa itu kan, supaya menarik gitu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi sekarang yang paling banyak kita mengguna HP. Saya pernah cerita dengan petugas ya, salah pimpinan di Bank Indonesia mau menyerahkan bantuan dulu ke pesantren Kuala Madu kita itu. Cerita sama dia. Dia cerita dulu katanya yang mempengaruhi inflasi nilai uang kita itu paling banyak adalah sembako itu, 9 bahan pokok itu. Tapi sekarang ikut mempengaruhinya dan paling besar adalah pulsa. Ibu-ibu merasa gelisah kalau pulsanya sudah habis. Nah, apalagi kalau keluar rumah nanti ditelepon gitu ya. Saya nggak tahu ini Mat, di sini ada apa nggak? WiFi masuk sini. Nanti minta kalau kemari pokoknya dikasih lah sama Muslim ya. Gratis ya. Ada, cuma kali belum tahu orang ini Mat, rahasiakan aja Mat. Ini kita udah jam 5 ini kan agak sedikit lebih seloro-seloro lah. Saya nggak pernah ceramah seloro-seloro ini, sengaja saya cari yang seloro-seloro ini ya. Nah itu dia, jadi akhlak itu artinya kita punya keinginan, juga Allah membikin kekuatan kepada kita. Kan luar biasa Tuhan ya, karena dia mau bikin kita khalifah. Cuma mau menyuruh orang, menyuruh sesuatu yang tidak punya kemampuan. Disiapkannya memang manusia ini sebagai khalifah. Coba lihat surah At-Tin itu, ayat keberapa itu? At-Tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa artinya itu? Masing-masing aja lah di dalam hati ya. Tapi karena saya pernah belajar, laqad, Ibu Elinita pasti tahu ini, lam itu dan qad itu adalah huruf-huruf taukid yang menegaskan. Jadi kalau kita terjemahkan sungguh-sungguh, lam dan qad itu harfut taukid namanya itu ya. Kalau dalam balaghah ini namanya kalimatnya itu ingkari, bukan hanya tolabi. Tidak bisa lagi dibantah, diingkari itu. Seperti itu. Dari segi bahasa ya, segi bahasa. Apa itu? Kejadian kamu yang ahsan. Bentuk tubuh kita ini, struktur kita tubuh ini yang saling terkait kata Rasul ya, saling mendukung. Coba kalau sakit pinggang, air 1 ember kecil pun tak bisa diangkat. Yang ngangkat kan tangan. Apa hubungannya dengan pinggang ya? Yang sakit sebelah satu gigi sajanya, kenapa yang lain-lain jadi terganggu? Ya, kucing lewat aja pun dimarahi, padahal kucingnya gak tahu apa-apa kan? Seperti itu. Jadi makanya itu kalau ibu-ibu waktu servis, tapi kereta baru biasanya ini, servis ke Honda kereta baru, mereka bikin diangkatnya itu Honda itu, kecuali kalau yang di jalan-jalan itu ya, montirnya itu dia sambil jongkok atau sambil duduk begitu. Tapi biasanya dibikin orang dalam posisi sedang itu. Maka kalau dulu sekolah itu duduk pun diatur, jangan sampai bungkuk gitu kan. Cuma kalau udah tua macam mana nggak bungkuk ya, udah begitu proses alamiahnya ya, seperti itu ya. Seperti itu dia. Jadi supaya lebih lama dia bekerja. Jadi artinya berhemat dengan
struktur konstruksi tubuh yang dijadikan oleh Allah, sangat lengkap ya. Memang kadang-kadang kita kok ada kuping di sebelah kiri, di sebelah kanan ya, bisa menyerap semua itu. Mata kita juga seperti itu. Demikian juga dengan organ-organ tubuh kita yang lain itu. Saling melengkapi dia. Saling melengkapi. Dan kalau kita lihat manusia, memang hewan lain tidak disebut ya sebagai kejadiannya sudah sangat baik. Selain kejadiannya baik, saya lupa nama-nama suratnya, tapi bunyinya begini, orang bukan hafiz pula ya. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu, dan pada waktu kamu lahir tidak ada la ta'lamuna syai'a, enggak ada pengetahuanmu, enggak ada ilmu. Enggak ada anak kecil begitu lahir jadi dukun, enggak ada itu. Apalagi jadi profesor, mana ada itu. Ya, nggak ada itu. Nabi Isa pernah, tapi cuma 3 hari. Itu hanya karena diminta ibunya jangan ngomong, karena ini banyak fitnah. Kalau dia yang ngomong, orang sanksi. Tapi yang ngomong ini anak kecil yang nggak pernah. Itu namanya irhas. Irhas itu kejadian luar biasa, harakatul ada, kebiasaan yang tidak biasa dalam kebiasaan, tetapi dia belum nabi. Irhas namanya itu. Nabi Isa 3 hari. Sudah terjawab, orang pun kemudian tidak bisa membantah. Ini kan sampai sekarang nggak tahu lah kalau nanti itu. Bisakah orang tidak menikah lahir anak? Sebenarnya bisa saja melalui bayi tabung. Tapi ini kan dari dia kan keluarga Imran. Ini yang sering saya sampaikan di pengajian-pengajian Muhammadiyah juga itu. Bukan pengajian Aisyah, Aisyah baru sekali ini. Maryam itu, Imran itu, keluarga Imran itu adalah orang yang diwarisi untuk menjaga masjid itu, Baitul Maqdis itu. Ya. Tapi keturunannya nggak ada yang laki-laki, anaknya cuma 1 perempuan. Maka perempuanlah yang menjaga masjid itu. Sekarang nggak ada BKM masjid perempuan. Mau jadi kalau ada pengurus musola ini muslim, kalau perlu kita SK-kan, Aisyah juga ikut. Ya. Nah, ini semua pengurus masjid, nggak yang tahu saya di Indonesia, luar negeri nggak tahu lah ya. Kalau luar negeri, kalau kayak di Malaysia itu di SK-kan sama pemerintah karena dibayar ya, seperti itu. Nggak ada perempuan, laki-laki saja. Padahal Maryam bertugas memberesi masjid itu dan tinggal di mihrab. Dulu kalau saya masih ingat dengan Pak Latif Rusdi itu, kebetulan saya pernah asistennya ya. Jadi kalau dia menurut masjid, dia ketat itu. Mesti ada tempat imam khatibnya, nggak boleh masuk dari melangkah-langkahi orang. Dia mesti datang dari samping, dan itu namanya mihrab. Mihrab itu. Dan itu harus bersih, karena di depan. Jadi jangan ada mihrab, isi itu jadi gudang. Ini yang sering salah itu. Ya kalau ke daerah saya lihati itu masjid-masjid Muhammadiyah ini yang nggak beres. Ini bukan tempat gudang. Semua barang yang nggak dipakai sapu masuk situ. Nggak benar itu. Mihrab harus bersih di depan dia. Dari situ masuk imamnya. Karena dikhawatirkan dia melangkahi kudu orang, dan itu tidak boleh. Lahirlah kemudian setiap kali Maryam, setiap kali Imran dan istrinya mengantar makanan, udah ada makanan itu. Itu yang sering disebut dengan sudah ada makanan itu. Jadi kembali lagi tadi, memang dia tidak punya suami, tapi kemudian makanan itu sesuatu yang baik dikonsumsinya. Itu tadi yang saya dengarkan itu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kembali ke Islam, bagaimana memperbaiki generasi yang datang? Semua orang tua bertanggung jawab memberikan yang baik kepada anaknya. Itu yang syarat pertama. Kemudian baru mendidiknya. Ya. Kalau dasarnya tidak baik, seperti itu. Ya. Nah, kemudian saya kira akhlak gitu. Jadi akhlak itu adalah perbuatan kita, harus kita sadari bahwa kita ikut di dalamnya dan Allah juga ikut membantu kita. Itu. Makanya di banyak ayat itu yang menggunakan kata-kata atau domir namanya nahnu atau na. Seperti tadi,
Laqad khalaqna. Kami jadikan. Memangnya Allah itu banyak. Itu artinya Allah bersama makhluknya ikut menciptakan manusia. Setelah Adam, Hawa, dan Isa, semuanya normal seperti kita. Ya. Semuanya normal. Ada peran orang tua di dalamnya. Maka kata nahnu di situ, menurut mufasir modern sekarang, selain Allah, manusia diberi kesempatan mengambil bahagian di dalamnya. Sama dengan nanti, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah memang melihara Quran, tapi kalau manusianya tidak memeliharanya, tidak menjaganya, bisa hilang Quran di Indonesia. Ya. Seperti halnya di Spanyol itu dulu Cordova namanya. Bisa. Kok bisa Islam hilang dari situ ya? Apa nggak dijaga Tuhan Quran yang banyak dulu di sana itu? Nah, itu karena seperti itu. Nah, akhlak ini menyangkut perbuatan. Perbuatan itu harus disadari bahwa selain keinginan dan kekuatan yang diberi Allah, tadi belum saya lanjutkan ayat itu ya. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun. Yang diberi Allah kepada kita apa? Sam'a, pendengaran, absar. Katanya, saya juga nggak tahu karena bukan dokter, bayi itu begitu lahir yang mula-mula berfungsi indera pendengarannya. Katanya ya. Saya dulu pernah juga bayi, tapi nggak ingat lagi lah. Nah, mungkin kita juga semua kayak nggak ingat ya, entah mana. Tapi memang ketika gini, sama ya Bu, nggak ada bedanya kita saya kira ya. Nggak ingat lagi kita dulu. Mana yang duluan kita mendengar atau melihat. Sam'a wal absar wal af'ida, hati untuk merasa itu ya. Dan tentu ini karena ini Al-Qur'an tentu bertujuan supaya mensyukuri ya. Di ayat lain itu kan akal satu lagi. Jadi manusia ini disiapkan Tuhan jadi khalifah untuk bisa berbuat akhlak tadi ini dengan baik. Allah memberi manusia pikiran, otak ini. Ya, otak. Satu hal yang menarik, ya. Dalam Al-Qur'an lebih 200 kali disuruh kita menggunakan otak. Lebih 200 kali. Dan kata-kata itu selalu dalam bentuk fi'il mudhari. Afala yanzuruna ilal iblis. Bagaimana, kenapa tidak kamu perhatikan bagaimana unta? Ini karena ayatnya di Arab sana. Ya, kalau kita barangkali sini kambing entah lembula itu dulu. Ya. Wa ilas samai kaifa rufi'at, diangkat itu. Jadi kata-kata yang berhubungan dengan pemungsian pikiran itu dibuat dalam Al-Quran dalam bentuk fi'il mudhari. Kata kerja itu berproses ke depan. Future dalam bahasa Inggrisnya, ke depan itu. Maka itu, kenapa kita disuntut terus belajar minal mahdi ilal lahdi, supaya kita menggunakan anugerah Tuhan. Dan itu salah satu dari kata bersyukur itu. Jadi kalau yang nggak hadir hari ini Aisyah, mudah-mudahan dia belajar di rumahnya, mendengar ada ceramah, jangan asik membuat apalagi kola, itu baunya lebih cepatlah dibuat, gitu ya. Hadir seperti ini bagian dari mensyukuri nikmat Allah karena kita diberi pikiran dan kita mengikuti salah satu bentuk pikiran itu. Nah, itu makanya dalam Islam kalau orang menggunakan pikirannya, dan yang paling menarik lagi, semua yang direkam oleh pikiran kita kan begini ya psikologinya. Semua yang kita indra maksudnya yang dilihat, yang didengar, yang kena ke kulit, yang kena melalui mulut ini, lidah ini, indra inilah yang 5 ini. Itu semua ada saraf di situ. Ada saraf.
ada saraf sensoris yang kalau dia kena, dia oper ke otak besar di sini. Otak besar di sini. Otak besar ini bertingkat. Kalau dia baru masuk ke laptop, ke filenya itu namanya alam sadar. Tapi karena tiap hari kita melihat, tiap hari kita mendengar, dia turun sedikit, namanya ambang sadar. Kalau turun lagi ke bawah, namanya bawah sadar. Maka tidak satu pun yang pernah kita indra di dunia ini bisa hilang dari pikiran kita. Bu Elinita lagi kita tanya ini Bu. Bu, bisa kalau ketemu masa SD kawan ibu kan bercerita sama dia masa SD. Kok bisa, Bu? Nah karena masih ada di sini. Ya. Karena nggak ada yang hilang. Makanya dikembalikan lagi. Jadi nanti, kalau dulu dosen saya cerita begini, ibaratnya kalau ibu-ibu belum pernah ke Ancol, masuk Puri Misteri, kalau belum ada berniatlah pergi ke Ancol, biar tahu ya. Kita duduk begini kayak kereta api, itu mundur ke belakang alam ini. Ini zaman 10 tahun, ini zaman ini, sampai zaman batu dulu. Kira-kira begitu. Kita duduk, ini kamu sekarang mau diperiksa, kamu duduk di sini, kira-kira begitu, kita duduk. Inilah yang kamu kerjakan dulu. Ya, kita hanya apa? Oh iya ya, karena semua ada di situ. Al-yauma nahtimu ala afwahim. Ini surat Yasin ini. Jadi walaupun orang Muhammadiyah jangan sampai nggak baca surat Yasin ya, Aisyah ya. Al-yauma nahtimu ala afwahihim. Pada hari ini, pada hari pemeriksaan itu mulutnya ditutup. Karena yang sering bohong ini mulut. Kalau ada HP tadi saya sebut itu yang gambar itu, kadang-kadang mau video sengaja dimatikan videonya, suaranya saja karena mau berbohong ini nanti ketahuan. Udah di mana? Di sini katanya kan. Wa tukallimuna aidihim. Tangannya disuruh bicara. Sidik jari itu kan tangan bicara. Tanda tangan itu tangan itu. Ya. Semua barang yang pernah kita pegang sebenarnya bisa menjadi saksi kalau bisa dipahami luar. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki kamu menjadi saksi. Kan kaki kita yang membawa ketika kita berbuat itu. Bima kanu yaksibun. Apa yang kamu kerjakan. Jadi nggak ada yang hilang. Ibaratnya seperti itu. Mundurlah kita. Oh iya. Ini masuk ke tempat ini yang kita lihat gitu. Oh iya, semua oke. Kalau begitu kamu setuju ya, udah. Tanda tangani ini. Hasilmu masuk surga, silahkan. Jadi ada istilah, kalau terima pakai tangan sebelah kanan, lain tangan kiri ya. Sudah lain kira-kira gitu. Itu hanya isyarat saja, seperti itu. Itulah akhlak itu. Akhlak itu perbuatan. Semua yang kita perbuat. Dan istimewanya menurut Islam, Islam menyebut manusia itu adalah makhluk yang berbuat. Kalau orang Yunani dulu, itu disebut Homo sapien atau hayawanun natik kalau dalam bahasa mantiknya. Makhluk yang berpikir. Kalau orang komunikasi disebut Homo symbolikum, makhluk. Kalau orang ekonomi bilang Homo ekonomikus, karena kebutuhan. Maka kita memenuhi kebutuhan kita terutama yang fisik dan bertemulah antara yang memproduksi dengan konsumennya. Itu namanya pasar. Ini pasar. Nah, sekarang pasar itu mau dikendalikan oleh Aisyah lewat sembako. Tentu bagus. Nggak boleh dibiarkan itu. Nanti terjadi monopoli. Betul itu. Saya setuju itu ya. Dan itu ajaran Islam. Harus dikendalikan pasar itu. Kalau dibiarkan, terjadilah apa yang disebut oleh Al-Quran, kailayakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai harta itu beredar di antara orang kaya. Orang miskin hanya gigi jari saja. Kalau hanya gigi jari, cemburu saja. Ya, cemburu. Orang kaya kerjanya menekan, orang miskin cemburu saja. Maka kalau teori ekonomi menurut Islam, perbanyak lapis tengah, menengah ekonomi. Supaya dia bisa kecemburuan ini tertahan dan menekan dari atas tertahan. Seperti itu. Itu yang dulu selalu diingatkan di masa Pak Din itu. Muhammadiyah mengajukan konsep jalan tengah itu. Sekarang pun juga faedah seperti itu. Ya.
konsepnya. Nah itu tadi akhlak. Jadi akhlak itu perbuatan. Kalau imannya bagus, akhlaknya, maka sering disebut akhlak itu adalah cermin. Kalau kita berdiri depan kaca, kita lihat apa sudah bagus dandanan kita. Ibaratnya seperti itu. Kalau akidahnya sudah bagus, akhlaknya akan seperti itu tampilannya. Tapi tidak boleh berhenti pada apa saja akidah, harus muncul di dalam perbuatan. Dan perbuatan itu harus memberi maslahat, tidak hanya untuk diri. Kalau ngurus diri saja kan udah selesai. Ini yang sering dibilang Pak Haidar itu. Kalau Muhammadiyah Aisyah mau mengurus untuk kepentingan Muhammadiyah saja, ngapain banyak-banyak TK itu? Orang anak-anak TK Aisyah sikitnya, ya. Kebanyakan untuk orang lain. Karena ada tidak boleh kita hanya ngurus diri kita, tapi juga bagaimana memberi yang terbaik kepada yang lain itu. Ya, kalau mengurus diri saja sebenarnya nggak pala repot-repot kan. Saya dengan Ibu Elinita barangkali sama lah pengalaman. Nggak pala-pala banyak lagi makan. Kalau makan banyak kali pun susah. Ya. Semakin tua, padahal kalau disebut seperti saya ya, ini sudah generasi baby boomer istilahnya. Namanya baby, tapi boomer. Jadi ada masyarakat Gen Z, generasi Z. Ada generasi Y atau I. Ada generasi atau milenial, ada generasi baby boomer. Gen Z itu sekitar belasan lah sampai 20. Tambah S1 lah kira-kira 24 gitu. 25. Baru 26 sampai ke 40 yang masih mencari ke sana kemari prestasi. Kemudian dari 40 sampai 56 pensiun lah, ukuran pensiun. Kemudian dari situ di 60-an sampai selanjutnya itu namanya baby boomer. Dia memang udah pensiun, pengalamannya banyak. Ibu Elinita itu jangan cerita pengalaman sama dia. Makanya Ibu Elinita seperti saya juga, cerita ke belakang aja. Menatap ke belakang aja. Cerita masa kami dulu. Kalau yang muda melihat ke depan saja, apalagi kira-kira gitulah ya. Nah, jadi begitu. Sementara tidak ada beban, pengalaman ada, merasa lebih hebat. Nah, itu makanya banyak orang tua merasa dialah yang benar. Nah, nanti di keluarga tidak boleh seperti itu. Walaupun belum baby boomer, anak-anak coba lihat itu surat Ibrahim, surah As-Saffat ayat 102 itu. Bagaimana Ibrahim membangun keluarga itu, ya, dengan adanya dialog yang muncul di keluarga. Memang ini menjadi problema ini, terutama kita di Indonesia semakin maju ya. Ketemu di ruang makan betul, tapi masing-masing dengan gadgetnya, HP-nya. Ini melihat TikTok yang ini melihat TikTok yang lain, yang sana lain. Muncul dengan grupnya masing-masing itu. Anak-anak muda sekarang itu kalau nggak ada grupnya itu bukan Gen Z itu. Nggak usah Gen Z, mama-mama pun begitu. Cobalah ibu-ibu, berapa grup ibu di WhatsApp itu? Wow. Ya. Kalau nggak ada grupnya nggak keren. Semakin banyak grupnya semakin keren. Dan kadang-kadang kita yang merasa enak menonton, kita share sama orang. Padahal mungkin di situ belum tentu benar itu ya. Nah, dan seterusnya seperti itu. Itu berhubungan dengan akhlak. Ibu Rahma, ada putusan tarjih Muhammadiyah tentunya mengenai fikih informasi. Nanti dibagi nih supaya jangan seenaknya main HP ini, Aisyah ini. Ya. Dibagi. Kalau perlu dijelaskan Bu. Ibu Rahma ini kan orang komunikasi ini sebelumnya ya. Nanti Ibu Rahma menjelaskan itu. Ya. Ada fikih. Kalau ringkasannya nanti coba lihat di sini. Fikih informasi menurut putusan tarjih. Tapi ini ringkasannya keluar nanti itu. Sudah jadi buku dia, buku kecil. Memang kalau itu sudah paham lebih dahulu baru bisa dibaca itu. Tapi kalau mau lihat bukunya itu lebih kecil itu. Nah, apa yang harus diperhatikan kalau itu bahagian dari akhlak modern itu, ya. Nah, maka sesuatu yang akhlak itu akan mencerminkan yang mahmudah, yang terpuji, ya. Dan
Kalau di pedoman hidup Islami ini, itulah yang nanti mengantarkan apa namanya itu, ciri-cirinya itu yang disebut dengan ibadur rahman. Ini melihat ke belakang lagi ya, karena orang tua biasalah. Saya sudah 67 umur saya ini, udah baby boomers ya. Dulu karena ayah saya dulu pimpinan ranting, dia kalau sholat, karena walaupun di masjid atau di rumah, saya sering jadi makmumnya dia. Di masjid pun dia juga imamnya, di masjid umum, di masjid Muhammadiyah gitu. Dia selalu baca surat Al-Furqan itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Kalau bisa ini, siapa mana ini ketua dakwahnya ini? Ya. Ketua dakwahnya. Nanti bikin surat edaran, Bu. Semua Aisyah terutama menjadi pimpinan hafal ayat itu. Saya karena udah hafal, maka saya berani menyuruhnya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna. Dulu di Muhammadiyah itu diwajibkan. Wajib. Saya kira belum dicabut, Bu, ya, keputusan wajib itu belum. Berarti masih berlaku itu. Kalau secara hukum kalau belum pernah dicabut, berarti masih berlaku. Kalau bisa Ramadan ini hafal itu. Karena Ramadan ini begini kan, pertama la'allakum tattaqun. Udahlah, kita ini sudah bertakwa lah ini. Ibaratnya kalau takwa itu nilai A, kita paling tidak 80 lah nilainya, walaupun belum 90 ya. Yang kedua, in kuntum ta'lamun. Kalau kamu mengerti, berilmu maksudnya. Jadi Ramadan ini harus belajar. Belajar itu salah satu bentuknya adalah menghafal, mengingat. Jadi hafal itu ibadur rahman itu. Sampai nanti yang terakhir itu. Enggak selesai, anggap berhutang. Utang belum dibayar. Ya, seperti itu. Nanti baru baca terjemahnya. Kalau ada dua orang belum paham juga, beritahu majelis tablik. Ini kayaknya perlu ini kita diskusikan ini gitu. Ya. Tapi kalau udah paham pula semua, ngapain lagi ya? Itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang berperilaku bodoh, kita menjelek-jelekkan kita, jangan dijawab, jahil itu. Selamatlah kamu. Mudah-mudahan kamu ditunjuki Tuhan. Jadi jangan menggosip. Tahu kan gosip kan? Apa itu? Semakin digosok semakin sip. Bukan itu. Semakin diopeni omongan orang semua. Akhirnya membebani kita. Sebenarnya membangun pribadi ini kembalinya kepada kita. Tapi kita ini, tadi saya sebutkan, indera kita ini terbuka terus. Ibarat parabola, kemana aja diarahkan ditangkapnya. Yang jelek ditangkapnya, yang baik ditangkapnya. Ya. Tinggal kita kemudian menyaringnya lah mana yang bagus. Bukan tidak boleh melihat TikTok, boleh. Saya kalau ibu tanya juga mana TikTok, saya juga ngerti. Karena nanti ada juga yang nanya begitu. Ya. Kalau ditanya umpamanya yang informasi-informasi mengenai kecenderungan politik, ya bisa seperti itu, ya. Itulah dia akhlak. Jadi akhlak itu ketika Nabi ditanya dalam riwayat Aisyah, jadi kalau kita cerita keluarga sekali lagi, maka hadis yang riwayatkan oleh Aisyah itu menjadi standar yang lebih tinggi. Karena Aisyah itu yang tahu Rasulullah itu. Ya, Aisyah itu. Maka ini kan kalau menilai hadis itu ada namanya yang disebut dengan menilai sanadnya, bersambungkah, adilkah, dobitkah, dan seterusnya. Tapi juga ada kritik matannya, isinya. Jadi ketika di sanad itu ada nggak Aisyah di situ, perawinya itu. Jadi kalau cerita keluarga, maka hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu menjadi satu kriteria yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Walaupun hadis yang paling banyak di kalangan Sunni, tapi ya kalau Syiah lain itu hadis Abu Hurairah. Ya.
baru Ibnu Abbas, baru siapa lagi? Aisyah itu urutan kelima lah kira-kira gitu. Tapi seorang perempuan di masa itu bisa meriwayatkan hadis sebanyak itu, luar biasa itu. Luar biasa itu. Ya. Satu hal yang luar biasa. Jadi itu artinya akhlak tadi itu. Ada hadis riwayat Aisyah berkaitan akhlak itu. Ketika ditanya Rasulullah kemudian menjawab, apa akhlaknya? Al-Quran akhlaki. Quran itulah akhlak. Jadi kalau begitu gimana caranya berakhlak yang baik? Sering baca Quran. Dekat dengan Quran. Dan Quran itu nanti walaupun itu tertulis ya, ada kalau bahasa filsafatnya ada nilai transendennya. Semacam kekuatannya, ya kekuatannya sama itu. Mungkin kita jarang lah ya di Muhammadiyah, tapi di banyak rumah orang Islam, dibikin surat Fatihah itu di depan ini. Mungkin salah satu adalah tujuannya supaya lebih ingat dengan ayat itu. Walaupun ada juga mungkin karena mahalnya harganya, bisa juga taruh di situ depan itu ya. Tapi mungkin kalau Aisyah bukan karena mahalnya, kalaupun ditaruh itu ya mungkin mengingatkan kepada Ummul Quran itu ya, seperti itu. Bisa. Jadi salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu adalah ketika ditanya Rasulullah, apa akhlak Rasulullah? Maka jawabnya adalah Quran. Jadi artinya salah satu upaya membangun akhlak kita, kepribadian kita kah namanya, atau karakter bahasa orang sekarang, adalah dekat dengan Quran. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ibu-ibu, mana yang lebih banyak lihat Quran daripada lihat HP? Bolehlah lihat Quran, HP, tapi di situ ada Quran, boleh. Tapi lihat Qurannya sebetulnya itu. Di situ ada terjemahnya, ya. Tapi jangan sampai satu hari tidak lihat Quran. Itu pesan saya, bukan nasihat, pesan saja. Kalau nasihat nanti payah itu, ya. Dan itu bukan wasiat, juga, ya. Pesan saja, ya. Jangan ditafsirkan sana kemari. Itu hanya pesan saja, ya. Saya kira semua yang hadir sudah ikut ketawa ya, walaupun ada yang banyak, ada yang sedikit ya. Kalau enggak kalau saya sore ini Bu Rahma bikin. Iya, harus, karena katanya Muhammadiyah itu bergembira. Ya, dalam statuten itu statuta. Kalau perguruan statuta semacam anggaran dasar. Muhammadiyah berdirikan tahun 12. Tahun 14 dibikinlah aturan-aturannya. Di pendahuluannya itu, di penjelasannya itu mengajarkan agama Islam dengan bergembira. Kalau bekerut aja kening, cemana? Jadi paling tidak ketika dibeli ikan ternyata tidak seperti diinginkan, ada satu yang busuk. Udah di sini aja bergembira, biarlah di dapur itu kecewa sama yang jual gitu kan. Jadi gerakan-gerakan Muhammadiyah terus dibawa bergembira. Saya beberapa kali ke Bali melihat orang upacara di agama Hindu itu serius semua, ketawa pun nggak boleh. Nah, dalam Islam memang dalam sholat nggak boleh ketawa, ya nggak boleh. Tapi ketika mengamalkan ajaran Islam, terutama ketika dikerjakan bersama itu, ya nanti masalah muamalah terutama, memang itu harus dikerjakan dengan paling tidak perasaan gembira. Jadi ketawa saja memang belum tentu orang gembira ya. Ketawa ada orang gembira ya. Nah, sekarang siapa yang bisa jawab? Apa bedanya ketawa gembira dengan ketawa hanya berpura-pura? Hah? Bukan. Ini apa ini? Jadi kalau dulu Presiden Nixon ketemu dengan Gorbachev, Presiden Amerika, ini kan berlawanan ini. Itu ketawa, diplomat itu ketawa, senyum, banyak lucunya gitu ya.
Ya, saya kebetulan pernah belajar dengan Pak Munawir. Pak Munawir itu pernah jadi diplomat, dia itu harus ada guyon-guyonnya gitu ya. Jadi harus apa bedanya itu? Kalau dia ketawa karena gembira, badannya ikut gemetar. Paling tidak pipinya goyang. Kalau dia hanya ketawa karena terpaksa ketawa, orang ketawa, dia enggak. Ketawanya, suaranya saja yang keluar itu. Jadi artinya gembira itu dinikmati oleh semua tubuh. Itu maksudnya. Dinikmati oleh semua tubuh. Makanya orang, tapi jangan ketawa-ketawa terus, nanti orang jadi ada apa ini ibu ketua apa sekretaris Aisyah ini ketawa-ketawa udah gitu. Yang biasa-biasa lah, memang ketawa-ketawa ya, ketawa-ketawa. Tapi berbeda itu, orang ketawa dia ketawa tapi nggak tahu dia apa namanya, tell me ya itu ya seperti itu ya. Nah, jadi ketawa itu artinya sesuatu yang menyegarkan ya, ikut gitu, ikut yang menyegarkan itu ya. Kemudian ibadah udah tahu lah, ibadah itu menyembah Tuhan. Kenapa harus menyembah? Karena memang orang yang menyembah Tuhan itu Allah akan mengetahui bahwa dia, coba baca surat Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembahlah baru minta tolong. Jangan balik. Minta tolong baru nyembah. Kapan merasa susah segala macam barulah sholat. Nah, barulah sholat malam. Ya. Dan ini karena pimpinan-pimpinan Aisyah, sholat malam itu usahakan kalau bisa terus ya. Rasulullah itu tidak pernah berhenti sholat malam maksudnya ya, sholat malam itu. Memang kalau buku fikihnya itu katanya sunat muakkad paling-paling, berarti boleh ditinggalkan, nggak berdosa. Yang bikin definisi itu ulama dulu. Kalau ulama sekarang begitu banyaknya masalah, dulu kan nggak banyak masalah, nggak ada TV ya, nggak ada HP, beli pulsa dulu. Jadi kesusahan orang dulu itu sedikit yang mempengaruhinya. Maka kalau sekarang mungkin sholat malam itu salah satu upaya menenangkan kita, selain mengangkat kita di tempat yang memang orang lain menghargai kita ya, bisa seperti itu ya. Nah, karena itu ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Mengaji sambil ngantuk-ngantuk nggak apa-apa itu, nikmati aja mengajinya. Apa nikmatnya di situ, yang ngantuk lah, silakan aja ya. Hadir itu sudah di majelis sudah satu kebaikan. Kalau nggak ngantuk diketahui apa isinya. Kalau ngantuk ya nggak apa-apa, udah hadirnya itu. Jadi ibaratnya kalau kuliah nilainya B, kalau nggak ngantuk nilainya jadi A, kira-kira begitu. Tapi daripada DC kan lebih bagus B gitu. Ngantuk kali ini, nanti di sana ketiduran nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu kalau sebelah ibu itu ada yang ngantuk, agak tidur-tiduran malah ngorot, maklum saja. Ya. Nggak usah banguni dia, nanti dia pening kepalanya. Ya. Karena nggak boleh aja bawa bantal ya, kalau ada sorongkan aja bantal sebetulnya ya, seperti itu. Jadi ibadah itu artinya memelihara tauhid dan akhlak itu, memelihara itu. Maka dia dibuat teratur, ya. Karena ibadah mahdoh itu agak ketat, ada aturannya. Maka kalau di Muhammadiyah dipahami ibadah itu semua aktivitas yang diniatkan karena Allah, maka itu menjadi ibadah. Pergi mengajar dari rumah, niatkan karena ada perintah Allah. Punya ilmu, kasih ilmu ya. Sebenarnya ketika dikasih tahu sama ketua Majelis Tabligh, saya punya alasan, ada ini, nggak jadilah. Rupanya kapan Bapak sempat, begitu pula lagi kan. Udahlah kalau gitu Jumat aja gitu kan. Dan di satu sisi saya punya kewajiban mengajarkan yang saya tahu. Jadi ada kewajiban menuntut ilmu maksudnya, ada kewajiban
mencari ilmu dan memberi ilmu. Karena tidak mungkin kan seperti itu. Nah, ibadat itu kalau di Muhammadiyah sangat jelas sekali itu. Ada namanya ibadah. Semua kegiatan hidup yang diniatkan karena Allah. Keluar dari rumah, mau belanja itu ibadah. Coba kalau kita keluar dari rumah kita berdoa, apa enggak ibadah itu? Ya. Kemudian dengan belanja itu orang lain mendapat untung dan dia kemudian bisa menggunakan untungnya. Itu kan ibadah itu. Karena kita menjalankan memang berinfak itu di satu sisi arti sempit memang memberi sesuatu yang ada kaitannya dengan agama. Tapi memberi kepada kehidupan orang yang jualan itu. Ya. Jadi saya kadang-kadang kalau lewat tengok bapak-bapak dia payah kali dia yang jual kerupuk jalan itu. Ya. Nah, memberi dia gitu. Mungkin kalau dia bawa kerupuknya tidak mungkin dimakan banyak sekali. Udah gitu. Tapi artinya memberi dia lama-lama itu. Itu surah Al-Anfal itu ya, surah Al-Anfal ini termasuk bahagian ibadah itu ya. Ada ayatnya itu kemudian mereka menginfakkan apa yang direzekikan Allah kepadanya. Nah, di lanjutan ayatnya itu ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatin inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itu yang saya sebut itu selalu. Kalau saya ke daerah saya ingatkan itu Muhammadiyah. Jangan ada orang Muhammadiyah tidak berinfak. Infak itu yang memberi berkah kepada kita. Kadang-kadang kita kasih sedikit. Apa yang menerima itu bilang mudah-mudahan tambah rezekinya ya. Mudah-mudahan sehat katanya. Kalau kita pikir kita aja yang mendoakan kita rasanya nggak cukup. Orang lain ikut mendoakan kita. Di situ saja sudah kelihatan itu. Selain yang dijanjikan Allah itu rizqun karim itu, dalam kenyataan seperti itu. Nah, itu seluruhnya bagian dari ibadah di Muhammad. Keluar dari rumah, belanja. Kalau bekerja sudah jelas lah akan bermaslahat. Mengajarkah, kerja di kantorkah, berjualankah, seperti itu. Maka bagi yang berjualan, ini yang buka kedai sampah, kan ada ini ya, kedai sampah seperti itu. Jangan nokoh-nokoh lah. Jangan nokoh-nokoh. Karena sering kalau hitungan matematika, kalau harganya sekian, dijual sekian, sekian untungnya. Gitu. Tapi ngambil untung pastilah. Tapi dengan untung yang ini terlalu besar ini, yang wajar saja berapa wajarnya. Kalau dia cepat busuknya, tentu tambahnya ditambah ya. Tidak mungkinlah sedikit itu. Kalau buah kan biasanya lebih cepat busuknya, lebih mahal dijual dari dibeli. Iya, begitu. Tapi ada yang kadang-kadang orang mengambil kesempatan bahkan menimbun barang. Ya. Oh, itu sebelum puasa itu saya dari Sipirok itu, dari pesantren kita itu, saya tanya gula di sana itu nggak ada. Biasanya di sana sarang gula. Karena memang di bulan puasa hampir semua orang bikin kolak. Ini nanti ada bukaannya kolak ya kan Bu? Kolak. Ya. Biasanya Ahmad yang beli pasti yang ada hubungannya dengan gula lah ya. Nah, ditimbun lah itu. Nanti bulan Ramadan mahal begitu kan. Nah, itu tidak boleh berbisnis seperti itu. Jadi berorientasi pada hanya mengambil untung. Tapi bagaimana kita boleh mengambil untung tapi tidak menganiaya orang, tapi ada unsur menolong di situ. Itu ekonomi. Itu juga ibadah. Jadi ibadah yang dipahami di sini bukan dalam arti hanya sholat, puasa, haji, itu ya. Tapi semua aktivitas yang didasarkan karena Allah. Itu yang dimaksudkan dengan dituntunan hidup ini. Ya. Kalau yang itu orang Asia nggak usah diajari lagi lah. Itu. Ya. Tapi yang lain-lainnya ini beraktivitas itu yang diniatkan karena Allah. Sudah itu begini ya. Ada hadis yang menyebut diawali dengan niat suatu pekerjaan. Tapi kan tidak otomatis terjadi. Tapi ada pelaksanaannya. Kemudian ada hasilnya. Jadi ada istilahnya, ada niat, ada proses, ada hasil. Ini harus nyambung sama. Ya. Kadang-kadang niatnya bagus, tapi ketika di tengah jalan muncul rasa mau menokohi orang. Di prosesnya itu tidak boleh seperti itu.
Selalu sesuaikan niat yang bagus dengan proses yang bagus. Kadang-kadang nggak berhasil, gimana itu? Terus bertawakal kepada Allah, ya, memohon kepada Allah. Itu artinya mengoreksi diri kita. Boleh jadi ibadah kita. Ibu Rahma pun, walaupun kami dari Jogja, nggak tahu Ibu Rahma. Dan saya memang Pak Mario karena polos dibilangnya pula sama rektor itu Bu Rahma. Sebenarnya maksud saya tidak didiamkan. Kami dari hotel pergi stasiun kereta api. Mau ketemu Pak Zainuddin, apalagi di situ ya, berdua. Mereka di tempat hotel yang beda waktu Jogja kemarin itu. Karena mereka belum datang, isinya aja lah kata Pak Mario, kami tunggulah di ruang tunggu luar. Belum masuk ke ruang tunggu yang ada AC-nya. Karena AC itu datang orang Pak Zainuddin ke WD1 Hukum yang ketua majelis kader kita, masuk kami, kemudian tidak berapa lama dipanggil naik kereta api. Jalan kereta api 1 jam. Karena saya kamar mandi, saya bilang, enggak saya bilang Pak Mario udah tahu dijaganya koper saya. Sampai jalan setelah api, saya tengok tas tentengan saya, nggak ada. Kalau ibu-ibu apa yang Bapak lakukan itu? Tidak ada cara lain kecuali berdoa kan? Semua yang hafal Quran dibacakan, ya. Supaya tidak stres. Paling tidak itu kan, tidak stres. Karena isinya di situ, selain duit yang lumayan lah di situ duit itu. Karena takut dompetnya agak gemuk, taruhkan di situ. Sudah ada kian di situ. Kunci mobil dan STNK-nya. Mobil itu diparkir di bandara karena perginya dari rumah jam 4. Ya, parkir di situ. KTP di situ. Kemudian kartu tol kalau mau masuk keluar di situ. Masuk bandara itu. Mungkin yang lain-lain ada di situ, nggak usah lah apalah saya ceritakan, banyak lagi di situ ya. Nah, ada charger pun ada macam-macam lah. HP 1 di situ. Dan HP itu aplikasi bank di situ. Ketua PWM itu aplikasi banknya banyak itu. Nggak usah lah saya sebut berapa, tapi banyak lah ya. Nah, sebenarnya karena dituntut keadaan ya. Nah, karena ngajar di UMSU katanya mesti BSI, bikin BSI. Karena kerja di WEN banknya mesti BRI, bikin BRI. Kira-kira begitu. Jadi dipaksa oleh gitu aja. Tinggal semua itu. Sepanjang itu ketemu dengan Pak Rektor di bandara, dia mau ke Jakarta karena ada pembukaan pengajian di Jakarta. Pak Mario cerita, mungkin nggak tahu Pak Mario ya. Pak Ketua hilang tas tangannya. Ya, kok begitu? Saya bilang karena Zainuddin ini terbiasa ya menangani hal-hal yang begitu. Oh, komandan Kokam ya. Oh begini begitu, mobilnya nanti biar bisa saya telepon Bobby ya. Supaya bisa dibuka kuncinya itu. Karena kalau bertambah harinya di situ mobil itu, bertambah bayarnya, parkirnya dan seterusnya. Keluarnya juga, udah paham lah dia itu. Kemudian oleh Pak Rektor karena tahu ditelepon juga Bobby ya. Jadi, dia caranya dibawa lah STNK itu diambil lah. Diberitahu kepala bandara, kemudian ketika dipegang kan bunyi mobilnya itu. Bunyi mobilnya mau keluarnya juga dia bawa BPKB-nya. Malamnya, inilah kalau kadang-kadang saya nggak tahu karena kekuatan doa itu, ya. Tapi sekiranya hilang pun akan menjadi peringatan kepada diri saya itu. Ada barangkali yang nggak halal ini di dalamnya ini, kira-kira gitu ya. Jangan pernah nyalahkan orang, apalagi kalau saya menyalahkan Pak Mario, apa salahnya Pak Mario kan? Iya kan? Pak Mario itulah nggak ditengok apa yang saya bawa, kan bisa aja ya kalau kita ya. Tapi nggak saya bilang begitu sama dia kan. Tapi malam saya ditelepon sama siapa namanya itu kepala bagian kemahasiswaan Bu Rama? Radiman. Pak Ketua, Bapak ketinggalan di Jakarta. Iya, saya bilang. Waktu sholat itu, habis sholat maghrib. Iya, ketinggalan. Kenapa saya bilang? Kebetulan kepala stasiun di sana, istrinya kawan istri saya katanya. Tapi bagaimana kawannya saya juga nggak tahu ya. Kawan istri saya.
Jadi ketika tinggal tas itu dibawa oleh pegawainya itu dikasih ke kepalanya. Kepalanya itu mencek saya, maka nanti Bapak hubungi ini nomor teleponnya, namanya Pak Krisna. Saya teleponlah Pak Krisna ini karena dia udah paham yang begitu-begitu. Kita video call Pak, dia mau nengok muka saya cuma nggak dengan KTP yang ada di situ. Ya, nah, saya juga pernah bertugas di Medan nggak lama katanya kan. Nah itu isinya tolong disebutkan Pak. Yang saya ingat saya ini. Nah betul katanya. Memang sekarang belum nyampe ya, tapi sudah lagi proses pengiriman itu ya seperti itu. Saya hanya yang mungkin saya yang mengalami, tapi kita punya mungkin tidak sampai begitu pun ya, tidak sampai begitu. Kalau STNK itu kan bisa ditukar baru ya, tapi akan menambah pekerjaan dan yang lain-lainnya itu. Tapi kemudian begitulah kita ketergantungannya kepada Tuhan, itu maksud saya ya. Jadi kalau ada apa-apa, jangan banyak ngeluhnya, ngadu aja ke Tuhan. Ini kan berpuasa, ngadu aja ke Tuhan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma kalau mengadu ya tingkatkanlah ibadahnya, ya sholatnya, ya berinfaknya dan yang lain-lainnya. Kurangi yang sifatnya itu tujuannya ini. Bukan cerita pengalaman saya, itu bukan, itu apa sajanya itu ya. Ya, cuma kalau terjadi apa-apa yang kita tidak senang, ini keluarga nggak mungkin kita bicarakan, ini terlalu panjang ini kan ceritanya ini. Nanti keluarga masing-masing lah dibahas itu, atau Ibu Aisyah panggil lagi saya sekali lagi kalau sempat ya, kita keluarga. Jadi masalahnya ini masalah yang itu saja. Artinya ketika ada masalah, ketika sulit, ya semakin mendekatlah kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan. Mungkin yang ibadah mahdoh itu sedikit, baca Quran. Kalau ada uang berinfak. Habis berinfak niatkan itu. Ayo baca Quran niat. Kan menyembah dulu minta tolong. Boleh kan? Itu. Nggak ada apanya itu, kaifiatnya, cara-caranya. Harus mengasihnya pelan-pelan kah berinfak itu, nggak ada itu ya. Ya, harus bacanya begini, enggak baca Quran itu. Tapi baca Quran, ini satu lagi nih, sama ketua tablik juga lah barangkali ini pesan ini. Ya. Yang namanya Quran itu dalam surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Quran itu bahasa Arab. Kalau yang terjemahnya bukan Al-Quran. Untuk dipahami boleh. Jadi jangan baca terjemahnya saja. Bagi yang sudah bagus, baguskan lagi lah. Kalau yang kurang-kurang, cepat-cepat belajar sendiri, jangan sampai ketahuan sama ketua PWA. Atau kalau memang banyak, mungkin dibikin untuk tahsin, bisa juga ya. Mungkin tadi mana mengelompok. Jadi namanya dakwah jemaah, apa namanya itu? Jemaah, apa istilahnya itu? Yang udah lupa ya karena udah lama itu. Yang begitu-begitu kan itu kan di komunitas yang berdekatan ya, bisa seperti itu. Nggak usah pala formal-formal sekali. Ketemu umpamanya di hari libur, ketemu kita saling membaca Quran, mengajarilah gitu, ya bisa. Di kelompok ini bisa. Itu bisa kita hidupkan dalam bentuk dakwah, meningkatkan diri kita. Karena apapun, membaca Quran itu nggak mungkin lepas dari kita ya. Itulah tempat kita kembali menyelesaikan masalah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Sayangnya kita kalau pertemuan yang dibaca itu kan surat Ali Imran ayat 102. Nah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai nanti yang terakhir. Padahal itu rangkaiannya sampai yang terakhir itu ada beberapa ayat lagi terakhir itu ada penutupnya. Kalau dilihat di tafsir itu dibikin dalam satu paket. Ayat yang terakhir itu walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Allah lah pemilik langit dan bumi dan kepada Allah semua kembalikan.
Ngapain dikembalikan yang lain? Jadi selesaikan bersama. Ya kita selesaikan secara adat, secara budaya, secara kebiasaan. Tapi jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalam beribadat itu memang harus disengaja. Saya kira itu, ya. Sampai jam berapa ini, Bu Rasta? Oh, tadi belum dijawab pantunnya. Tadi bertubi-tubi pantunnya Rasta, saya menjawabnya satu saja lah ya, daripada tidak ya. Pergi ke Langkat, membeli tomat. Tomat dimakan supaya sehat. Terus bergiat berkhidmat untuk Perserikatan Aisyah, biar selamat dunia akhirat. Amin. Cocok kamu rasa tuh. Mohon maaf ya, memang sengaja saya banyak ininya berusaha. Ya, mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari yang sampaikan itu, dan salahnya sedikit. Kalau banyak kan apa yang mau diambil lagi? Sedikit aja lah kalaupun salah ya. Dan kalau yang bagus bisa diamalkan dan bisa kemudian membuat kita menjadi semakin senang dan semakin bergembira, berkhidmat, mengabdi, berbuat untuk Aisyah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.